Habib Rizik ngajar ba'da subuh. Habib Hanif Alatas menantu beliau ngajarnya ba'da asar, ngajar fikih toharoh, akidah. Malam hari kita buka TPA ya, Iqra 1, 2, 3, 4 sampai tahsin Al-Quran kita baca. Alhamdulillah selama 8 bulan udah kayak pesantren itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ليس معه إله غيره. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ittaqu zulma fa inna zulma zulumatun yawmal qiyamah. Sadaqallahul azim wa sadaqa habibuhu nabiyuna al-karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Ahibba'il kiram yang saya hormati dan yang saya muliakan, segenap para habaib, para alimul ulama, para kiai, para ustaz, para ustazah, para tuan-tuan guru yang tanpa mengurangi rasa hormat serta cinta kami tak kami sebutkan namanya satu persatu. Wabil khusus kepada tuan guru kita Bapak Kiai Haji Abdul Syukur, mata'anallahu bituli hayatih wa nafa'ana bi'ulumih fid dini wal dunya wal akhirah. Hadir juga bersama-sama kita di sini ya, guru kita Fadilatul Ustaz Kiai Haji Ferry Nur, Kiai Haji Khatib dan seluruh keluarga besar Yayasan Az-Zikra dan seluruh keluarga besar, pengurus, dewan guru, Majelis Az-Zikra, baik sekolahnya, pesantrennya, dan majelis ta'limnya yang rutin. Begitu pula seluruh santriawan, santriawati, pondok pesantren Az-Zikra, para hufaz dari seluruh cabang-cabangnya, baik yang di Sentul, yang di Depok maupun juga yang di Gunung Sindur. Semoga peninggalan almarhum guru kita bersama, murabbi ruhina, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, semoga senantiasa dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Salam penghormatan saya sampaikan juga kepada keluarga besar guru kita almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Hadir di sini bersama-sama kita ibunda tercinta beliau yang datang dan bersama juga keluarganya dari Banjarmasin. Kita doakan beliau sehat walafiat, panjang umur dan senantiasa selalu bisa membimbing kita semua sebagai putra-putrinya.
Umi Yuni, Umi Rania dan Umi Fema yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seluruh putra-putra almarhum. Kita baru saja juga belum lama ini ditinggalkan oleh putra almarhum, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Ustadz kita Amir Az-Zikra. Semoga Allah Ta'ala menempatkan beliau di surganya, dan Umi Yuni diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesabaran dan kekuatan seluruh keluarga besar Az-Zikra. Pada kesempatan kali ini, syukur alhamdulillah, sudah cukup lama saya tidak hadir di tempat ini. Baru sekarang bisa muncul lagi berjumpa dengan sahabat semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yayasan Az-Zikra juga sekarang sudah mulai kembali lagi aktivitasnya setelah terhenti akibat Corona. Pengajian bulanannya terhenti cukup lama, sekarang sudah mulai lagi. Ini yang keberapa? Kedua? Yang ketiga? Oh ya, yang online tetap berjalan ya, tapi yang kumpul saat sekarang ini udah yang kedua ini. Semoga Corona cepat pergi dari Indonesia dan tidak ada koroni-koroni yang lainnya. Ntar ada lagi yang baru-baru ya. Yang baru ini semuanya, saudara sekalian, adalah ujian buat kita semua. Bagi orang-orang beriman, ujian seperti ini adalah kesempatan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus kita introspeksi, kenapa bisa musibah seperti ini, penyakit corona kayak begini datang. Dan kita juga mesti melihat antisipasinya ke depan apabila ada penyakit-penyakit serupa datang ke negeri kita. Khususnya orang-orang yang diberikan tugas amanah untuk menjaga rakyat, keamanan rakyat. Semoga pemerintahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengemban tugasnya, menjaga rakyat, keselamatan rakyat, dan juga keamanan rakyat. Saudara-saudara sekalian, Majelis Az-Zikra ini, sebagaimana kita ketahui bahwa Tuan Guru kita almarhum wal maghfurullah Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham adalah sosok yang tidak bisa dipungkiri. Beliau adalah milik bersama. Dia adalah milik umat Islam semua. Tidak ada kelompok manapun dalam kelompok Islam selama masih dalam aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau ini diterima. Baik itu kelompok-kelompok salafiyahnya maupun kelompok salafinya maupun juga kelompok siapa saja, beliau tuh selalu main di tengah-tengah, luar biasa. Sifatnya semua mengayomi, sehingga tidak ada dalam kelompok Islam yang membenci beliau, kecuali yang udah menyimpang ya. Kalau yang udah menyimpang udah wajar deh. Tapi yang lurus, masih dalam konteks Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau adalah sosok yang dihormati dan disegani. Luar biasa. Ini adalah satu karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada rakyat Indonesia, di mana umat Islam di Indonesia ini kelompoknya banyak, firqahnya banyak, firqah umat Islamnya. Tapi sosok guru kita Ustadz Arifin Ilham itu bisa jadi perekat
bisa jadi perekat, dan dia melihat dari mata batinnya siapa yang benar, siapa yang menyimpang, siapa yang salah. Sehingga yang luar biasa, guru kita Ustadz Arifin Ilham selalu saja mengedepankan, memprioritaskan ukhuwah Islamiyah daripada apapun juga, ya ikhwan. Ini pengalaman-pengalaman saya langsung dengan beliau yang saya lihat, khususnya juga pengalaman yang kita lihat langsung dengan guru kita, orang tua kita, Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab. Di saat orang banyak fitnah, beredar fitnah-fitnah keji terhadap guru kita Habib Rizik Syihab, Ustadz Arifin Ilham lihat dari mata batinnya. Lalu dia datang tabayun, dia katakan, saya sih sudah tahu Habib nggak mungkin begini, cuman pengen tabayun langsung. Kayak apa sih Bib? Diceritakan. Alhamdulillah Arifin bener. Yang penting beliau itu tabayun. Pejabat pemerintah baik sipil, TNI, Polri begitu dekat dengan Ustadz Arifin Ilham, sehingga Yayasan Az-Zikra ini diayomi dan diterima oleh siapapun. Keikhlasan Ustadz Arifin Ilham dan cintanya Ustadz Arifin Ilham kepada umat Islam, itulah yang menjadi perekat. Dan dia walaupun mengucapkan apapun yang beliau ucapkan, tetap nyampe di hati orang karena keikhlasan beliau, tetap sampai di hati. Zikir yang selalu beliau ajak kepada kita adalah untuk menjadikan sarana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Az-Zikra ini melekat di dalam hati umat Islam di Indonesia. Nah, jadi kalau Az-Zikra warnanya dibuat pola satu warna, enggak pantas. Dari pendirinya guru kita Fadilatul Syekh Murabbi Qulubina Ustadz Arifin Ilham, beliau itu selalu berada bersama-sama seluruh umat Islam. Ini pelajaran yang luar biasa, yang sangat jarang terjadi di Indonesia. Biasanya orang satu majelis gurunya satu warna biasanya, tapi di majelis Az-Zikra ini luar biasa. Gurunya lengkap, yang warna merah, yang warna kuning, oranye, hijau, putih, ada semua. Yang penting masih selama bendera di bawah bendera La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Az-Zikra welcome. Itu kelapangan hati yang luar biasa daripada guru kita Ustadz Arifin Ilham. Allah yarhamu wa taghasyahu birrahmah wal maghfirah. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan bahwasannya apa saja yang diperjuangkan oleh guru kita Ustadz Arifin Ilham dan peninggalan-peninggalan beliau, tolong kita jaga bersama-sama, karena Az-Zikra ini adalah milik bersama. Yayasan Az-Zikra ini milik umat Islam se-Indonesia, bahkan sedunia. Beliau itu dipercaya bukan hanya orang di Indonesia, tapi juga di dunia Islam yang mengenal beliau. Pasti sosok beliau ini dipercaya, sehingga banyak amanah-amanah dari saudara-saudara kita di luar negeri untuk pengembangan dakwah di Indonesia melalui beliau. Luar biasa. Barakallahu fi wa jazakumullahu ahsanal jaza. Saudara-saudara sekalian, saya berharap kita mengajak seluruh komponen umat Islam di Indonesia yang selama ini biasa berjuang bersama-sama dengan Majelis Az-Zikra, dengan Yayasan Az-Zikra, dengan Ustadz Arifin Ilham, baik itu dari kegiatan zikirnya, baik itu kegiatan pesantrennya, tahfizul Qur'annya, dan juga seluruh kegiatan dakwah dan sosial lainnya.
Mari bersama-sama kita hidupkan dan bersama-sama kita gelorakan kembali az-zikra kita ini, supaya az-zikra tetap menjadi benteng ukhuwah Islamiyah di Republik Indonesia ini. Siap, kira-kira siap? Alhamdulillah. Nah, insyaallah taala ya, kita doakan keluarga besar Ustadz Arifin Ilham, istrinya dan istri-istrinya dan anak-anaknya semua diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga kesehatan serta keberkahan. Kemudian juga pengurus yayasan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlindungannya, kesehatannya, sehingga mampu. Kita doakan Ustadz Abdi Syukur agar bisa mampu menjalankan roda yayasannya ini dengan baik dan dengan penuh keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, perjuangan umat Islam, terlebih-lebih perjuangan saat sekarang ini, memerlukan kesabaran dan juga kegigihan. Setiap kali, terakhir kali saya ketemu almarhum di Malaysia sebelum almarhum wafat, di Malaysia itu beliau dalam kondisi yang agak lemah. Begitu saya datang, saya, Ustadz Yusuf Marta dan juga Ustadz Selamat Ma'arif, langsung seger, bangun, duduk, ambil iPad-nya itu, kasih lihat foto-foto perjuangan beliau bersama-sama dengan umat Islam di Indonesia. Luar biasa semangatnya itu. Suaranya udah lemah, tapi semangat beliau memberikan support dan juga menunjukkan semangat beliau dalam perjuangan luar biasa ya ikhwan. Sehingga kita bisa lihat terpancar dari jiwanya Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham ini penuh dengan kecintaan terhadap agama ini, penuh dengan kecintaan terhadap keselamatan umat Islam, nasib umat Islam ke depan ya. Oleh karena itu sampai akhir hayatnya beliau tetap menjadi sosok yang dipercaya, termasuk juga dipercaya oleh Habib Rizik Syihab dan juga tentunya oleh guru-guru yang lain, bahwasannya Ustadz Arifin Ilham ini adalah yang selalu ada di dalam hati setiap orang beriman, yang terpancar kepadanya hati iman di dalam dirinya, di dalam hatinya, pasti dia akan mencintai Ustadz Arifin Ilham. Saudara-saudara sekalian, di sini keluarganya, ada juga keluarga besar Az-Zikra yang sekarang ini sedang meniti ya, mulai bangkit kembali setelah ditinggal oleh beliau. Tentu enggak mudah ya, karena ini ibaratnya membangun dari awal. Tapi jangan lihat selalu Ustadz Arifin Ilhamnya, tapi perjuangan beliau itulah yang menjadi jariah beliau. Dan mari kita lanjutkan bersama-sama. Ibarat orang mati satu, tumbuh 1000. Satu orang kembali kepada Allah, 1000 kadernya Ustadz Arifin Ilham, bahkan 100.000 kadernya Ustadz Arifin Ilham melanjutkan risalah perjuangan beliau dalam membentengi agama kita di Republik Indonesia. Nah, kenapa sih kok kita mesti berjuang menjaga agama kita? Ada apa? Ada orang bilang agama Islam itu agama yang tinggi, Allah nggak perlu dibela, Nabi Muhammad nggak perlu dibela, karena Allah Ta'ala Maha Kuasa. Saudara sekalian, agama Islam memang agama yang tinggi, agama yang lurus.
Tapi tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala agama ini tetap ada. Agama ini bisa hilang. Nggak ada jaminan. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak ada yang mengalahi ketinggiannya. Betul. Tapi ingat, tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Islam itu tetap abadi, tetap kekal. Nggak ada jaminan, saudara sekalian. Tetap Allah Ta'ala katakan, walaupun agama Islam ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi kita dititip oleh Allah untuk menjaganya. Makanya Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyina man ansari ilallah qala al hawariyuna nahnu ansarullah ila akhir al ayat. Dikatakan bahwasanya Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, kunu ansarallah, jadilah kalian pembela-pembela agama Allah. Dia bilang kunu ansarallah, jadilah pembela Allah. Apa iya Allah perlu dibela? Tapi ayatnya begitu. Allah nggak sebut kunu ansara dinillah. Allah nggak sebut tuh kunu ansara dinillah. Tapi para mufassirin, para ahli tafsir Al-Quran menyatakan maksudnya jadilah pembela Allah, penolong Allah. Maksudnya adalah penolong agama Allah, pembela agama Allah. Bahkan dalam ayat yang lain Allah katakan juga, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian membela Allah, menolong Allah, Allah akan membela kalian dan menolong kalian. Wa yuthabbit aqdamakum, dan meneguhkan langkah kaki kalian. Subhanallah. Allah sebutkan jika kamu tolong Allah, bela Allah, Allah akan menolongmu, membelamu. Maksudnya adalah jika kamu bela agama Allah, kamu tolong agama Allah, Allah akan menolong kamu dan membela kamu. Ini pelajaran firman Allah Ta'ala tadi, supaya kita pengen dibantu oleh Allah, ditolong oleh Allah, dibela oleh Allah. Maka jangan lupa kita membela ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada jaminan Islam tetap ada kalau kita cuman bilang, itu mah urusan Allah deh, Allah dihina-hina, terserah urusan Allah. Agama dihina-hina, terserah urusan Allah. Saya mau nanya, ingat nggak satu negeri namanya Spanyol? Di sana ada Cordova. Itu negeri sempat menjadi negeri peradaban Islam, peradaban ilmu pengetahuan Islam. Seluruh dunia belajar ilmu pengetahuan dan teknologi saat itu, belajarnya kiblatnya ke sana. Belajar sains, teknologi, belajarnya di Cordova dengan para ulama. Belajarnya ke sana seluruh dunia. Bukan hanya Islam aja, seluruh dunia yang non muslim juga belajar ke sana. Tapi apa yang terjadi? Cordova juga menjadi pusat peradaban ilmu pengetahuan, peradaban, pusat ekonomi dunia Islam, pusat pertahanan militer Islam. Pusat pertahanannya di sana. Berkuasa di Eropa selama 700 tahun, 7 abad. Terus saya mau nanya, kira-kira sekarang masih ada nggak Islam di Spanyol? Masih ada tidak? Hilang. Masjid berubah semua. Umat Islam dilarang di sana. Islam dinyatakan agama terlarang. Keluar dari sana. Keluar, Pak. Tidak ada lagi jejak Islam di sana.
umat Islam nggak ada lagi. Tinggal sejarah-sejarah yang sudah berubah, dari masjid berubah jadi gereja, dari sekolahan berubah jadi, pokoknya berubah semua. Dari mana itu semua, saudara sekalian? Ini jadi pelajaran buat kita. Sejarah peradaban Islam, sejarah ekonomi, di sana ada pusat ekonomi dunia Islam, pusat pertahanan militer Islam, bisa hilang. Udah 700 tahun berkuasa, apalagi di Indonesia yang bukan menjadi peradaban Islam dunia. Bukan. Indonesia juga bukan menjadi pusat ekonomi dunia Islam. Bukan. Utangnya banyak banget, nggak ketulungan lagi utangnya. Indonesia juga bukan pusat militer pertahanan dunia Islam. Enggak juga. Militernya, dulu ada seorang purnawirawan bercerita di televisi, kita kalau perang cuman kuat hanya 3 hari saja. Ya, yang kayak begini lalu mau menyatakan Islam aman di Indonesia, aman, jaminan dari mana? Kita yang jaga. Insya Allah Islam tetap ada. Kalau kita tidak jaga, Allah tidak bantu, ya ikhwan. Allah tidak bantu kita. Kalau kita bantu agama Allah, kita tolong agama Allah, insya Allah Islam tetap ada, dengan caranya masing-masing. Yang penting ikhlas karena Allah, jangan saling menyinggung sana menyinggung sini, masing-masing bekerja. Kalau enggak habisnya digerogotin, habis kita digerogotin. Oleh karena itu sekarang diperlukan kekuatan iman, kekuatan zikir, kekuatan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin kepada Allah. Itu harus tertanamkan, tertancapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pelajaran yang saya dapat dari saya kemarin sempat mondok di pesantren Bareskrim Mabes Polri. Ya, alhamdulillah selama 8 bulan saya di sana menemani Habib Rizik Syihab, satu kamar dengan Habib Rizik. Saya dapat keyakinan luar biasa. Alhamdulillah di sini dan di mana tempat doa Bapak Ibu sekalian diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami di dalam pesantren di sana alhamdulillah dalam kondisi aman. Guru kita Habib Rizik Syihab dalam kondisi aman. Alhamdulillah, enggak seperti yang dikatakan orang-orang. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kapolri, khususnya juga kepada jajaran daripada Bareskrim Mabes Polri, yang mana pelayanan baik, pelayanannya baik. Ya. Walaupun kita ditahan, tapi alhamdulillah kita tetap boleh ngajar. Begitu saya masuk di kamar Habib Rizik minta izin, Pak, ini kiai Habib boleh ngajar nggak di masjid? Alhamdulillah, boleh, silahkan Habib. Habib Rizik ngajar ba'da subuh. Habib Hanif Alatas, menantu beliau, ngajarnya ba'da asar, ngajar fikih toharoh, akidah, belajar fikih ibadah, karena banyak ya warga di situ yang belum ngerti ibadah. Saya ba'da maghrib ratiban, zikir malam hari, kemudian baca hadis akhlak. Malam hari kita buka TPA, ya, Iqra 1, 2, 3, 4 sampai tahsin Al-Quran kita baca. Alhamdulillah selama 8 bulan udah kayak pesantren itu. Alhamdulillah. Yang sholatnya sekarang udah penuh, masjid penuh sekarang, sholat 5 waktu nih penuh. Kalau kita telat, habis azan nggak langsung datang, kita sholatnya di tempat wudhu di belakang. Pokoknya harus buru-buru. Sekarang nih begitu, semangatnya ibadah udah berjalan, dan mereka alhamdulillah dakwah tetap berjalan. Sampai ada yang mengatakan murid saya di sana, alhamdulillah Pak Kiai baru sekarang ini. Mimpi apa saya?
Saya kali ini masuk penjara yang sekarang ini, saya mau bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah gue masuk penjara sekarang. Gue bisa ketemu, gue bisa belajar, gue bisa tahu Islam sekarang, bisa baca Al-Quran. Alhamdulillah, bersyukur. Dia sering bolak-balik masuk pesantren, sering. Baru sekarang dia bisa belajar. Alhamdulillahirabbil. Itu doa Bapak Ibu sekalian. Doa orang beriman semua diijabah oleh Allah Ta'ala. Air mata yang jatuh mendoakan beliau itu bukan cuman 10, 100, 1000 orang. Jutaan orang mungkin berdoa, saudara sekalian. Semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Ijabahnya doa itu bagaimana? Ada yang ijabah langsung 100%. Ada yang ijabahnya setengah-setengah. Diijabahnya sedikit di sini, nanti di akhirat selebihnya. Ada juga yang diijabahnya ditukar, diganti dengan apa? Dengan bala yang lebih besar, musibah yang lebih besar. Allah ganti itu. Bencana yang lebih besar, Allah ganti dengan bencana walaupun lebih ringan tapi baik. Alhamdulillah. Nah, kita yakin kayaknya yang itu yang diijabah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap melindungi beliau dengan caranya. Kita husnuzon kepada Allah Subhanahu. Nggak ada tuh yang berita Habib Rizik diracun di sana, nggak benar. Ya, tetap doakan Habib Rizik. Makanannya alhamdulillah, setiap makanan masuk untuk beliau itu masuk ke laboratorium dulu. Takut-takut ada hal yang nggak baik. Laboratorium Mabes Polri, dia juga jaga jangan sampai kecolongan tiba-tiba Habib Rizik ada apa-apa, wah ntar orang bilangnya lo ngeracunin lo gitu. Jadi masuk dulu ke laboratorium. Ini selama saya di sana 8 bulan begitu. Makanan nggak bisa sembarangan masuk, harus melalui laboratorium dulu. Gulai misalnya soto masuk. Nih kok soto cuman dagingnya doang, kuahnya mana nih? Kuahnya nggak boleh masuk. Santannya ketuaan, gitu hasil laboratorium. Jadi minta maaf nih, santan nggak bisa masuk buat Habib. Ini nggak sehat untuk Habib. Begitu Pak. Alhamdulillah. Saya apresiasi, terima kasih banyak ya. Selama saya di sana, tambah keyakinan saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah kita juga alhamdulillah. Saya hanya mendoakan Bapak Ibu sekalian, jamaah semua yang lurus kepada Allah Ta'ala, agar Allah kuatkan iman Islam mereka. Allah jaga keturunannya, Allah berikan keberkahan dalam usahanya semua. Hanya bisa begitu kita. Dan doa Bapak Ibu sekalian saya ucapkan terima kasih banyak. Semua diijabah oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Nah, kemudian ada isu juga nih, bahwasannya Habib Rizik kamarnya itu kobongnya nggak ada matahari. Itu memang betul, karena kita di basement adanya. Di basement tidak dapat matahari sama sekali. Diizinin jemur juga nggak diizinin. Jadi selama saya di sana tidak ada kita dijemur ataupun juga dapat matahari, tidak ada. Makanya kita banyak makan vitamin D itu untuk mengganti cahaya matahari biar nggak mudah sakit. Kemudian ada lagi Habib Rizik kamarnya itu 2x1, itu fitnah, nggak bener. Kamarnya 2x1 itu mah kuburan 2x1. Keterlaluan orang bikin berita sampai kamar 2x1. Kamarnya itu kira-kira 2,5 meter, di 7 meter, kira-kira begitu. Tambah ada toiletnya di belakang satu. Seperti itu aja. Meter kayak paling dari depan kayak 8 meteran. Lorong panjang begitu. Nggak betul kalau ada yang bilang 2x1. Udah itu ada lagi yang bilang, oh kamarnya Habib Rizik enak, ada AC-nya. Tidak betul. 8 bulan saya di sana ya nggak ada AC. Kalau nggak ada angin ya pengap. Pengap, kita ngipas saja. Menikmati
suasana. AC itu adanya di depan kamar, di lorong. Setiap 10 meter di lorong tuh ada AC, ada AC. Itu bukan ngedinginin kamar, itu untuk lorong. Jadi AC nggak masuk ke kamar, saudara sekalian. Sesekali kalau angin keras, kita kebagian angin-anginnya ada. Sesekali. Kalau nggak ada ya sudah, ya kita pakai apa? Kipas. Nah, jadi AC tidak ada. Jadi kalau dia di sini, tapi alhamdulillah pertama kali saya masuk, Habib Rizik pesen, antum ini ustadz kiai Habib, karena saya masuk berenam, panitia Maulid Nabi. Semoga ini yang pertama dan terakhir terjadi di Indonesia, amin. Antum ini ustadz kiai Habib, antum ini nggak boleh kelihatan murung, nggak boleh kelihatan sedih, nggak boleh kelihatan apa namanya sumpek gitu, apalagi sampai nangis, apalagi sampai ngomong sama tembok. Antum dilihat sama warga yang lain, antum ini sebagai tumpuan hati mereka, akan curhatnya kepada antum semua nanti itu. Itu pertama kali. Antum pejuang, antum pembela kebenaran, antum wajib tetap tegar, nggak boleh lemah. Pertama kali masuk itu yang Habib Rizik pesan buat kita. Alhamdulillah kita tegar. Ya Habib. Alhamdulillah. Dan itu bantuan doa Bapak Ibu sekalian selama kita di pesantren kemarin. Alhamdulillah dalam kondisi aman, sehat walafiat, perlakuan juga baik. Alhamdulillah. Kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha segala-galanya. Semoga ada manfaatnya untuk kita semuanya. Dan juga apa yang saya sampaikan ini, tolong jangan lupa lanjutkan doa-doa untuk Habib Rizik, dan semangat kita tetap untuk menjadi hamba Allah yang baik, dan kita tetap membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dari saya kira cukup sekian. Kita bacakan suratul Fatihah. Semoga Habib Rizik, Habib Hanif, dan juga segenap ada ustadz-ustadz yang lainnya yang sekarang ini kena semacam kriminalisasi ataupun juga yang lainnya, semoga segera bisa dibebaskan dan juga kembali pulang ke keluarganya dan diberikan kemudahan. Jazakumullahu ahsanal jaza ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saudara sekalian, mohon maaf segala kesalahan kurang dan lebihnya. Yang benar datang dari Allah Ta'ala, yang salah atas kekurangan diri saya pribadi. Pesan saya tadi, mari kita hidupkan az-zikra, semangatkan az-zikra, az-zikra milik kita bersama-sama. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.